Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak Ari Wibowo selaku dosen pendidikan kewarganegaraan yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia Verlian Fisya Devi dengan nomor NPM 21144600307. Saya Valian Nurul Aini dengan nomor NPM 211444600000321. Sebelum masuk ke materi, maka saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara yang bernamakan Presiden. Presiden mempunyai tugas untuk menjalankan segala pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Presiden tidak berdiri sendiri, tetapi mereka juga dibantu oleh beberapa lembaga negara yang ada di Indonesia yang memiliki tugas serta wewenangnya masing-masing. Dalam pembentukan lembaga negara tersebut tidak bisa sembarangan, artinya harus ada hukum yang melandasi, seperti hukum konstitusi, undang-undang, maupun keputusan sepihak dari Presiden itu sendiri. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia menganut teori trias politika, yang artinya pembagian kekuasaan pemerintah terbagi menjadi 3 lembaga. 3 lembaga tersebut yang pertama adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan perundang-undangan yang anggotanya presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Lembaga negara yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif mempunyai tugas untuk membuat perundang-undangan, yaitu DPR dan MPR. Lalu lembaga negara yang ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif memiliki tugas untuk mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yaitu beranggotakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jelasnya mengenai lembaga negara tersebut, maka akan dijelaskan oleh Mbak Fadilah. Lembaga negara yang ada di Indonesia yaitu yang pertama Presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang termasuk dalam lembaga eksekutif. Presiden mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan sistem tata pemerintahan dan tugas Presiden menjadi kepala negara. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mempunyai kedudukan yang paling tinggi di negara. Beberapa tugas dan wewenang MPR adalah mempunyai hak untuk mengubah serta menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden beserta wakilnya, dan mempunyai hak untuk memberhentikan presiden beserta wakilnya. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki kekuasaan di tingkat pusat yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D adalah membuat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang dipegang penuh oleh MA. Kekuasaan ini digunakan untuk menegakkan keadilan tertinggi yang ada di Indonesia adalah MA. Yang keenam, Komisi Yudisial atau KY merupakan salah satu kewenangan dari lembaga KY adalah dapat mengusulkan untuk pengangkatan hakim agung. Kehormatan, keluruhan, perilaku hakim juga dipegang oleh KY. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman yang berkedudukan tinggi di ibu kota negara. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPD, merupakan lembaga yang bertugas untuk memeriksa semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Setelah keuangan diperiksa, maka hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya,
korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Ada juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga negara di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu biasanya menyangkut dengan kepengurusan anggota lembaga negara tersebut. Akan tetapi ada juga lembaga yang menanganinya sendiri. Lembaga tersebut bernama KPK. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengurus lembaga negara akan membuat masyarakat tidak percaya dengan kinerja lembaga tersebut. Karena perbuatan yang mereka lakukan itu sudah mencerminkan tidak layak menjadi anggota perwakilan rakyat. Kesimpulannya adalah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menganut teori trias politika. Teori tersebut menyatakan pembagian kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap bidang-bidang tersebut memiliki lembaga-lembaga negara yang tugas dan wewenangnya berbeda-beda untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada teman-teman yang kurang paham, ingin bertanya tentang sesuatu, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube atau melalui via WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.